Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kami boleh datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara setiap keperluan kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami. Hari demi hari ya Tuhan, kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, yang berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dan selalu menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara, shalom. Siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan saudara yang berjudul Blessed Beyond Measure. Artinya diberkati secara melimpah-limpah. Kalau kita artikan secara harfiah, beyond itu berarti melebihi, measure itu sebuah ukuran. Kalau saudara pernah dengar lagu Tiada Terukur Besar, tahu ya saudara, itu beyond measure artinya. Nah, kita akan melihat saudara pada siang hari ini beberapa ayat. Untuk mengenang, ini kan minggu, kalau saudara pernah dengar kata-kata Thanksgiving Day nggak saudara? Pernah dengar ya? Thanksgiving Day itu merupakan sebuah salah satu hari raya di mana di Amerika itu mereka menggunakan satu hari ini untuk mensyukuri segala berkat Tuhan sepanjang tahun. Nah, kita akan melihat firman Tuhan bagaimana ada hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan di dalam dalam kitab Efesus 1 ayat yang ketiga. Ini berbicara mengenai apa sih yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau kita lihat, firman Tuhan berkata bahwa kita diberkati secara berlimpah. Yang pertama, berkat yang kita lihat bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Efesus 1 ayat ketiga ini berbicara mengenai berkat rohani. Benar nggak saudara? Yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, kita akan melihat saudara, bagaimanakah atau apakah saudara yang menjadi pedoman atau sumber daripada apa yang kita syukuri. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17 berbicara seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kitab Yakobus 1 ayat 17 ini menceritakan segala hal yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari siapa saudara? Dari Bapa. Dan di dalam Mazmur 24 dikatakan ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Pertanyaan saya, kita ada di mana saudara? Di planet mana? Bumi. Siapa yang punya saudara? Tuhan. Nah, saya minta saudara bayangkan kalau saudara ini misalnya bertamu di rumah orang. Berarti yang memiliki kuasa atas rumah tersebut siapa saudara? Orang yang punya, ya kan, tuan rumahnya. Kalau dia mengizinkan saudara untuk mengelola apa yang istilahnya dia miliki, berarti saudara itu dianggap penting. Benar nggak saudara? Mungkin nggak sih saudara, misalnya ada tukang becak itu baru datang gitu ya. Terus bertamu ke rumah saudara, saudara bilang, silahkan tinggal di sini. Nanti kalau misalnya mau butuh apa aja, ambil aja. Mungkin nggak saudara seperti itu? Nggak mungkin. Atau stranger, atau orang yang nggak saudara kenal. Saudara nggak mungkin memperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena saudara tidak menganggap dia seseorang yang spesial. Tetapi kalau seorang sahabat datang kepada saudara, apa yang saudara bilang? Anggap aja rumah
sendiri, ntar nyuci, ngepel, nyapu, bener nggak saudara? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara orang yang dianggap Tuhan penting dan orang yang istilahnya tidak dianggap. Nah, kalau kita lihat, kita ini dianggap Tuhan penting. Kenapa? Karena semua itu milik Tuhan dan kita ini disuruh untuk mengelola. Saudara masih ingat ketika Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa? Tuhan bilang apa? Kuasailah bumi. Bumi punyanya siapa tadi Tuhan? Bumi punyanya siapa tadi saudara? Kita lihat punyanya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita menguasai bumi. Dan di sini saudara, kita ini dianggap sebagai orang yang penting atau kita dipercaya oleh Tuhan sehingga Tuhan ini memberikan kita kuasa untuk menguasai apa yang menjadi ciptaannya. Nah, kita melihat saudara di dalam kitab Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 8. Kalau tadi udah baca ayat yang ketiga, di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ini berbicara, kalau tadi kan di ayat ketiga dibilang seperti ini ya saudara. Dia memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, berkat rohani itu apa aja saudara? Kita akan lihat di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang pertama tadi kita lihat bahwa kita memiliki segala berkat rohani di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tadi berkata bagaimana segala sesuatu bumi dan isinya ini adalah milik Tuhan. Dan kita diminta untuk mengelola oleh Tuhan. Berarti kita ini dipercaya oleh Tuhan. Sama kayak tadi perumpamannya adalah tuan rumah. Bagaimana Tuhan ini menjadi tuan rumah di bumi ini. Dan kita ini sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang dianggap spesial oleh Tuhan, yang diberikan hak untuk tinggal dan mengelola apa yang Tuhan miliki. Dan ketiga saudara, di sini kita nggak berbicara mengenai hal yang dunia, tetapi kita berbicara hal yang lebih penting daripada itu, yaitu hal yang bersifat rohani. Kenapa kok saya bilang hal yang rohani lebih penting saudara? Karena dalam kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini yang saudara bisa raba, benar nggak saudara? Jiwa itu perasaan saudara, dan roh ini adalah sumber dari kehidupan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita rohnya dipanggil sama Tuhan, tubuhnya apa saudara? Mati. Saudara mau merawat tubuh saudara, sebagaimanapun istilahnya cantiknya, gantengnya gitu ya. Ketika Tuhan panggil roh saudara untuk kembali kepada Dia, tubuh ini akan mati. Nah, kita mau melihat saudara, apa sih berkat rohani ini? Yang pertama, di ayat keempat dikatakan, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara sama saya ada di sini, ini bukan karena, kita ini orang yang istilahnya paling benar sendiri gitu, makanya kita dipilih Tuhan. Atau kita adalah orang yang istilahnya spesial, karena kita melakukan sesuatu hal yang spesial, makanya kita dipilih Tuhan. Firman Tuhan jelas menyatakan di sini bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti proses pemilihan Allah ini atas kehendak Dia. Kenapa? Karena di sini dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, makanya Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini merupakan sebuah rencana yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Ketika Dia memilih kita, Dia ini memiliki rencana yaitu untuk menguduskan kita supaya kita berkenan di hadapan Dia. Yang kelima saudara, dikatakan di sini, Dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa Dia itu adalah raja di atas segala raja. Berarti kalau misalnya saudara dipilih, berarti saudara statusnya apa saudara? Anak raja. Dan dikatakan di sini sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Proses pemilihan kita, proses pengangkatan kita itu sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan.
Dan yang ketiga saudara di sini dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita meroleh pengebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya tadi firman Tuhan berkatakan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bagaimana? Karena kita ini memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Nah, yang kedua saudara, kalau tadi kita berbicara soal hal yang rohani, yang sekarang yang jasmani. Kita akan lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya rasa kita semua udah familiar ya sama ayat ini. Ini bukan ayat yang istilahnya asing dan saya rasa kita udah sering dengar lagunya juga. Dikatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ayat kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, saya ada pertanyaan saudara. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ini saudara, ini ada berapa hal sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, ada berapa hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Coba ada yang bisa tebak saudara, lihat. Ada dari ayat kedua sampai ayat ke-6 ini. Ada berapa hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Bahasa gampang ya kalau kita belajar bahasa, ada berapa verb atau kata kerjanya di sini yang Tuhan lakuin. Dari ayat kedua sampai ayat kelima. Kita lihat ya saudara. Yang pertama, membaringkan. Yang kedua, membimbing. Yang ketiga, menyegarkan. Yang keempat, menuntun. Yang kelima, menyertai, Engkau besertaku. Yang keenam, menyediakan. Yang ketujuh, mengurapi. Ada 7 hal yang Tuhan lakukan. Kenapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang selalu ada buat kita. Dia menyertai. Selain itu saudara dikatakan Dia yang menyegarkan. Dia yang menuntun. Dia yang membimbing. Dia yang menghibur. Dia yang menyediakan. Dan Dia yang mengurapi saudara. Makanya kalau kita lihat di firman Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan Yesus bilang, kalau domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri mendeklar atau menyatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dan yang Dia lakukan adalah memberikan kita penyertaan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tetapi aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang kedua saudara, kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Kalau yang tadi saudara di kitab Mazmur dan sebelumnya kita bersyukur karena segala hal yang baik. Benar gak saudara? Tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan, penyediaan daripada Tuhan. Tetapi di sini, di ayat yang ketiga dan kelima dari Roma 5 ini, ketiga sampai kelima berbicara bahwa dalam segala hal, kita ini bisa memuji Tuhan. Kenapa? Di firman Tuhan di sini dikatakan, karena even atau meskipun dalam kesengsaraan itu di firman Tuhan akan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Kalau saudara ditanya, siapa di sini yang punya iman? Pasti semua angkat tangan. Benar gak saudara? Tapi kadar iman orang tuh beda-beda. Benar gak saudara? Dari mana kita tahu bahwa kita punya iman
sebesar apa ketika itu diuji. Saudara pernah sekolah kan ya? Di sekolah saudara, kita ini diberikan sebuah materi. Dan setelah itu kita diuji untuk mengetahui apakah kita sudah menguasai. Nah, di dalam kehidupan kerohanian, firman Tuhan mau supaya kita ini memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Kenapa? Karena dari sejak mula Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dan di sini saudara kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini untuk membentuk kepribadian kita, dan yang kedua memberikan kita pengharapan. Saya akan buktikan di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara baca cerita firman Tuhan atau sejarah dari firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan ini mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, di situ saudara bisa melihat bagaimana Tuhan membawa mereka berkeliling di padang pasir berapa tahun saudara? 40 tahun lamanya. Kita bisa melihat mengapa di sini firman Tuhan menyatakan seperti ini. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama dari Ulangan 8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa saudara? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya coba lihat translatean dalam bahasa Inggris saudara. Di sini ada sedikit perbedaan. Kata-kata di sini yang dipakai di bahasa Inggris to humble and test you. Jadi artinya untuk merendahkan dirimu dan untuk mengetes atau menguji. Jadi bukan mencobai tapi menguji. Diuji, dikatakan apakah engkau memiliki hati yang berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kita memiliki, firman Tuhan menyatakan, kalau kita di sini diizinkan Tuhan untuk masuk ke yang namanya padang gurun saudara. Seperti bangsa Israel. Itu untuk apa saudara? Menguji. Dan hasilnya saudara ketika kita lulus atau ketika kita bisa melewati itu, firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan menerima mahkota. Nah, selanjutnya saudara kita akan melihat di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 10 saudara. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang apa saudara? Menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Di sini tadi istilahnya mensupport ayat yang sebelumnya. Jadi Tuhan itu menguji batin. Dia ingin mengetahui seberapakah besar cinta kita sama Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana kisah dari seseorang yang bernama Abraham. Pernah dengar ya saudara? Bagaimana dia ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan dia ini memiliki iman yang salah satu yang paling besar imannya. Makanya firman Tuhan menyatakan bahwa dia bapak orang percaya. Kepercayaan Abraham itu diuji saudara. Ketika apa? Ketika Tuhan minta yang namanya anak yang paling dia kasihi untuk dipersembahkan. Kita bisa melihat bahwa setelah Abraham lulus uji, ketika dia mau mempersembahkan anaknya, firman Tuhan berkata apa saudara? Karena aku telah mengetahui bahwa engkau tidak menyayangkan anakmu, aku akan memberkati engkau luar biasa. Melalui keturunanmu, semua bangsa akan diberkati. Dan firman Tuhan menyatakan saudara bahwa kita sekarang ini menjadi keturunannya siapa saudara? Abraham. Karena apa? Karena iman kita. Segala berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu jatuh kepada kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata keturunanmu. Nah,
Yang terakhir saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Ratapan yang ketiga ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ini berbicara mengenai bagaimana dalam kehidupan kita penting untuk kita menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa saudara di sini yang tidak punya masalah? Saya bisa lihat angkat tangannya. Oh, enggak ada, berarti semua punya masalah ya saudara. Ketika orang itu punya masalah, terkadang saudara, ada kemungkinan orang itu menjadi lupa akan semua yang Tuhan sudah lakukan. Pernah nggak saudara lihat orang seperti itu? Kenapa? Karena masalah terlalu berat sehingga dia melupakan bahwa Tuhan pernah menolong dia. Sehingga dia tidak bisa fokus lagi untuk doa. Kenapa nggak doa? Ya masalah saya lagi berat nih. Tetapi kita mau melihat di sini pentingnya dalam kehidupan kita untuk menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Melihat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Mengucap syukur akan segala pertolongan Tuhan. Mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan. Makanya saudara bisa lihat ketika Paulus dan Silas mereka itu ada di dalam penjara. Mereka itu sudah disesah saudara. Sudah ditaruh di penjara yang paling dalam. Itu kesulitan yang sangat luar biasa saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Mereka memiliki hati yang bisa memikirkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan. Sehingga mereka bisa bersyukur. Kalau mereka hanya terfokus atas masalah, mereka nggak akan bisa bersyukur. Tetapi fokus mereka kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan saudara bisa melihat bahwa ketika mereka menaikkan pujian, Tuhan mengadakan mujizat. Saya rindu saudara untuk siang hari ini kita merenungkan kembali apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan kalau saudara sekarang dibawa Tuhan ke padang gurun atau ke tempat di mana saudara mau untuk melihat kemuliaan Tuhan atau mau untuk melihat perbuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa penting bagi kita untuk mengingat kembali dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia yang sudah menolong di masa lampau, Dia akan menolong di masa sekarang dan yang akan datang. Dia yang mengadakan mujizat di masa yang lampau, Dia yang tetap mengadakan mujizat di masa sekarang dan yang akan datang. Sampai semua janji Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Saya undang pemusik dan singer untuk maju. Kita akan menyanyikan saudara lagu yang dari ayat yang tadi kita baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku katakan kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru
bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku. Buat hari-nya tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi saudaraku, naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Buat hari. Ya Tuhan, inilah syukur kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya atas segala perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan selalu baru. Oh selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar, besar setia di sepanjang kami. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena besar setiamu dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang berkata Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Kepada seluruh pekerjaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang sama dan tidak pernah berubah Tuhan. Engkau yang menjadikan perkara yang besar di masa lampau. Dan Engkau yang menjadikan perkara yang besar di masa yang sekarang. Dan yang akan datang karena Engkau adalah Allah yang sama. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Dan Engkau yang akan menepati setiap perkataan-Mu Tuhan. Setiap penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami adalah kepunyaan-Mu dan Engkau yang menjadikan kami Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau. Supaya kami bisa memiliki kemuliaan yang Engkau miliki Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan Engkau kerajaan-Mu datang Tuhan dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.